Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, segenap majelis taklim, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada segenap pengurus pimpinan ranting Muhammadiyah Kemiri Sidoarjo yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dipertemukan kembali setelah bulan Ramadan, yaitu di bulan Syawal. Kita dipertemukan kembali oleh Allah tetap dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga langkah kaki kita dan niat kita untuk mengkaji ilmu agama Allah tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kita di yaumil hisab. Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadisnya yang sahih riwayat Muslim, kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kajian ini kita mulai, maka ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yaitu sebelumnya kami menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita yang telah kita lakukan selama di bulan Ramadan, baik amalan-amalan yang sifatnya wajib maupun amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Semoga seluruh amalan tersebut kelak di hari kiamat menjadi saksi di hadapan Allah dan menjadi penyebab diampuninya semua dosa yang pernah kita lakukan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayatnya, dan saya tidak bosan-bosan menyampaikan ayat ini, di surat Hud, surat yang ke-11, ayatnya ayat yang ke-114. Dalam penggalan ayat Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat, yang artinya sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus kesalahan dosa yang pernah kita lakukan.
Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan tarawih kita, bacaan Al-Quran kita, iktikaf kita, qiyamul lail yang kita lakukan 10 hari terakhir Ramadan, terutama di malam-malam ganjil, sodakoh kita, zakat fitri atau zakat fitrah kita, dan semua amalan-amalan saleh yang kita lakukan Ramadan kemarin menjadi penyebab diampuninya semua dosa yang pernah kita lakukan. Dan tentunya kita berharap agar Ramadan kemarin bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati Ramadan di masa-masa yang akan datang. Sebagai kebiasaan para ulama salaf, mereka apabila Ramadan telah berakhir, selama 6 bulan mereka berdoa kepada Allah agar seluruh amalannya diterima oleh Allah SWT. 6 bulan setelah Ramadan. Dan apabila Ramadan kurang 6 bulan, berarti sebelum Ramadan, 6 bulan sebelumnya, mereka para ulama salaf memohon kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Itulah mereka, generasi salafus saleh, para salaf, para ulama-ulama yang terdahulu. Beda tentunya dengan generasi di zaman kita. Ketika datang bulan Syawal, mereka terlelap dengan euforia, dengan kesenangan-kesenangan makanan yang ada di depan kita, dengan kesenangan bertemu dengan sanak famili. Bahkan mereka yaitu senang sudah berakhir Ramadan, tidak perlu susah-susah menahan lapar dan menahan haus. Kenapa? Karena sudah waktunya kita untuk makan, minum, dan seterusnya. Maka tentunya ini diperbolehkan, namun tidak boleh berlebihan. Mestinya yang harus kita fokuskan adalah yaitu amalan kita. Apakah amalan kita di Ramadan kemarin diterima oleh Allah ataukah tidak? Mestinya kita meniru generasi para salafus saleh. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang istiqomah setelah Ramadan. Kenapa? Karena kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, yaitu di dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau rahimahullah berkata, laisal idu liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atuhu tazid. Idul Fitri itu bukan miliknya orang yang bajunya baru, bukan. Hakikat Idul Fitri itu bukan orang yang bajunya baru. Innamal idu liman ta'atuhu tazid. Tetapi Idul Fitri itu miliknya orang-orang yang ketaatannya bertambah setelah Ramadan. Jadi kalau panjenengan bertanya, yaitu bagaimana sih ukuran Ramadannya seseorang itu sukses? Bagaimana sih tolok ukurnya Ramadan seseorang berhasil? Ya ukurannya adalah 11 bulan setelah Ramadan. Kalau akidahnya, ibadahnya, akhlaknya setelah Ramadan semakin meningkat, ya berarti dia dapat Lailatul Qadar. Ramadannya berhasil. Tapi kalau akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, perilakunya itu sama dengan sebelum Ramadan atau bahkan mengalami penurunan, maka tentunya inilah yang disebut dengan bi'sal qaum, yaitu seburuk-buruk kaum. Yaitu orang yang tidak meningkatkan amal ibadah di bulan setelah Ramadan. Oleh karenanya mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah, yaitu melakukan ibadah sampai ajal menjemput kita. Kenapa? Karena yang namanya ibadah ini tidak ada garis finishnya. Ibadah ini tidak ada musim liburan, nggak ada. Yang namanya ibadah itu bukan hanya di bulan Ramadan. Allah yang punya Ramadan itu juga harus kita ibadahi. Allah yang punya bulan selain Ramadan. Sebab banyak orang-orang itu yang mengenal ibadah kalau di bulan Ramadan. Makanya kata para alim ulama, kunu rabbaniyin wala takunu
yaitu Ramadhaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba yang Rabbani dan jangan menjadi hamba-hamba yang Ramadhani. Maksudnya Rabbani itu adalah hamba yang menyembah Allah tidak ada garis finish. Nggak ada finishnya ibadah. Finishnya itu ya ajal, kematian. Selesai ibadah. Tetapi kalau hamba-hamba yang Ramadhani, ya wajar. Berarti baca Qur'annya kalau di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan lewat, ya selesai. Gimana bacaan Qur'annya? Masih tetap terus ini? Ya, alhamdulillah hilang gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ya alhamdulillah terus ya. Maka ini menunjukkan ciri orang yang Ramadannya berhasil karena semakin meningkat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Dan yang kedua yang akan kami sampaikan sebelum materi ini kami sajikan adalah mohon maaf atas keterlambatan saya malam hari ini karena tadi ada acara walimah ya. Rupanya di musim pandemi ini walimah itu buuan itu di mana-mana rupanya ya. Jadi ternyata pernikahan itu nggak bisa ditunda ya. Orang nikah ini sudah sudah ngebet mulai setahun yang lalu rupanya ya. Ditunda ya sudah ya, mumpung ini agak longgar sehingga kita lihat banyak pernikahan di mana-mana. Baik, jadi mohon maaf atas keterlambatan. Mudah-mudahan menunggunya Bapak Ibu dijadikan oleh Allah sebagai ladang amal kelak di hari kiamat. Materi malam hari ini melanjutkan dari materi sebelumnya. Seperti biasa, kajian kita semestinya adalah di hari Rabu ya. Besok mestinya itu. Tapi karena satu dan lain hal, kami memohon kepada panitia ya, kepada pengurus majelis taklim untuk dimajukan hari ini. Adapun untuk berikutnya tetap jadwal kita Rabu yang ke berapa itu? Keempat ya. Pembahasannya adalah rutin, yaitu membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar hafizahullahu ta'ala, yaitu kitab yang berjudul Qasasul Ghaib fi Sahihil Hadis An-Nabawi, yaitu kitab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kisah-kisah gaib dalam hadis Nabi yang sahih. Nah, kalau saya lihat di catatan saya, pertemuan kita terakhir adalah sebelum Ramadan kemarin. Berapa waktu yang lalu? Itu kita telah menuntaskan kisah yang nomor 2. Ya, betul ya? Kisah yang nomor 2. Masih ingat tidak Bapak Ibu? Kisah yang pertama tentang apa? Kisah pertama. Tentang Nabi siapa? Tentang? Bukan. Itu yang kedua. Yang pertama apa? Kisah tentang seseorang yang dia yaitu meminta untuk didekatkan dengan surga. Penduduk neraka yang terakhir keluar dari neraka. Artinya penduduk surga yang terakhir, gitu aja. Penduduk surga terakhir yang masuk ke dalam surga. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua adalah cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan ayahnya kelak di hari kiamat. Yang ujung cerita itu ayahnya diazab oleh Allah dan dirubah, yaitu ayahnya menjadi seekor dhikh. Dhikh adalah serigala hutan. Itu ya. Baik, jadi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan ini sudah kita sampaikan pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya sampai beberapa kali pertemuan. Nah, malam hari ini kita akan membahas kisah yang nomor 3. Tentang apa? Yaitu kisah tentang sebuah buku besar yang dalam bahasa Arab disebut sijil, ya. Semua sijil, semua buku besar, maksudnya begitu. Ringan dan selembar kartu lebih berat. Jadi kisah yang akan kami bacakan ini menceritakan tentang akan dikeluarkannya nanti sebuah kartu, yang kartu itu bertuliskan kalimat tauhid,
kalimat syahadat dari hati seorang hamba yang nanti kartu itu akan ditimbang oleh Allah di sebuah neraca, sedangkan di sampingnya adalah seluruh perbuatan dosa-dosanya, dan ternyata kartu itu memperberat timbangan amal orang tersebut. Saya akan bacakan jalan ceritanya Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi jalan cerita tentang semua buku besar itu menjadi ringan dan selembar kartu menjadi lebih berat. Bagaimana itu jalan ceritanya? Saya akan bacakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, terus Ibnu Majah dan Ibnu Hibban serta Al-Hakim dan Al-Baihaqi dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3. Silakan dibuka jilid 3-nya. Nomor hadis 1533, 1533, ya, 1533. Saya bacakan, siap penterjemahnya. Saya bacakan dulu. An Abdillah ibni Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Pak Didi. Dan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Kita doakan dua-duanya ya. Jadi radhiyallahu anhuma, anak dan ayahnya. Karena Abdullah nama aslinya nih, nama lengkapnya Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah itu anaknya, Amr bin Al-As itu bapaknya. Abdullah ini sahabat Nabi, Amr bin Al-As ini juga sahabat Nabi. Dua-duanya sahabat Nabi. Maka kita doakan radhiyallahu anhuma. Artinya semoga Allah meridhoi keduanya. Banyak di zaman Nabi itu anak dan bapak sama-sama sahabat. Contoh, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anaknya Umar bin Khattab. Anak sahabat Umar bin Khattab, bapaknya juga sahabat. Bukan sahabat lagi, bahkan mertuanya Nabi Umar bin Khattab. Bahkan Abdullah itu iparnya Nabi, karena saudaranya Abdullah namanya Hafsah dinikahi oleh Nabi, putrinya Umar bin Khattab. Lah itu kita doakan radhiyallahu anhuma. Contoh lagi, Abdullah bin Abbas. Abdullah anak, Abbas itu bapaknya. Abbas ini pamannya Nabi. Berarti Nabi misanan. Ya, berarti mohon maaf, berarti Abdullah sama Nabi itu misanan. Karena Nabi punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya saudara kandung namanya Abbas. Abdullah menikah dengan Aminah, keluar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abbas punya anak namanya Abdullah. Sepupu berarti misanan. Maka kita doakan paman Nabi ini juga Abbas, Muslim soalnya. Ya, semoga Allah meridhoi keduanya. Sebab ada anak dengan bapak beda. Anaknya sahabat, bapaknya tidak. Bahkan kafir. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali sahabat Nabi. Ali itu misanan sama Nabi, sepupu. Sedangkan Abu Thalib pamannya Nabi, tapi bukan Muslim. Karena ketika meninggal, dia enggan mengucapkan kalimat tauhid. Dia lebih mengikuti temannya yang waktu itu hadir saat sakaratul mautnya, Abu Thalib. Siapa? Gembongnya kafir Quraisy, yaitu Abu Jahal dan konco-konconya. Dia lebih mengikuti agama paganisme, yaitu berhala. Makanya kalau mengatakan Ali, ya kita sebut radhiyallahu anhu, gitu ya. Semoga Allah meridhoinya, seperti itu. Dan tidak perlu berlebihan seperti orang Syiah. Kalau menyebut Ali bin Abi Thalib mesti didahului dengan imam. Imam Ali karamallahu wajhah. Ya, yaitu yang semoga Allah memuliakan Ali dengan wajahnya Allah. Wih, berlebihan ini ya. Kalau disebut Imam Ali, ya ada Imam Abu Bakar mestinya. Ada Imam Umar, ada Imam Utsman. Kenapa hanya Ali saja? Memang orang Syiah ini mengkultuskan Ali radhiyallahu an. Baik, kita nggak bahas itu, kita lanjutkan. Ulang lagi Pak Didi, kita revisi dulu tadi artinya. Silakan Pak Didi. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Iya. Dia berkata, iya. Rasulullah SAW bersabda. Kita dengarkan ya sabdanya. Apa kata Nabi? Innallaha
sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah. Silakan. Sesungguhnya Allah akan membebaskan seorang dari umatku di hadapan semua makhluk pada hari kiamat nanti. Jadi nanti akan ada seseorang yang akan didatangkan oleh Allah, disaksikan disaksikan di semua makhluk ciptaan Allah. Nanti orang ini akan disaksikan, ya. Artinya orang ini akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan disidang oleh Allah di hadapan seluruh makhluk kala di hari kiamat. Lalu bagaimana jalan ceritanya tentang orang ini? Kita dengarkan. Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Silakan. Lantas dipaparkan di hadapannya 99 catatan. Ternyata ditunjukkan di depan orang itu 99 lembar catatan. 99 lembar isinya perilakunya. Bagaimana tiap lembarnya Pak Didi? Saya bacakan. Kullu sijillin mislu maddil basar. Silakan. Setiap catatan sepanjang pandangan mata. Bayangkan. Jadi orang ini akan dihadirkan 99 lembar catatan yang setiap catatannya, setiap lembarnya itu panjangnya sejauh pandangan mata. Wih, jumlahnya 99. Satu sejauh pandangan mata, jumlahnya 99, isinya maksiat semua. Nggak ada satupun amal baik, nggak ada. Ya zina, mau limo dijalani semua sudah. Apa mau limo itu? Ya semualah, sudah tahulah. Semua mau limo. Ya judi, ya zina, ya aduh sudah semuanya. Semuanya dilakukan. Semua isinya maksiat catatan lembarnya. Lalu apa yang terjadi? Summa yaqul atunkiru min hadza syai'an? Silakan. Kemudian Allah berfirman. Apa kata Allah Azza wa Jalla kepada orang ini? Silakan. Apakah ada sesuatu yang kamu ingkari dari semua catatan ini? Coba kau cek lagi. Seakan-akan Allah mengatakan, coba kau cek lagi. Ada nggak yang kau ingkari dari catatan ini? Mungkin malaikatku mendolimi dirimu. Mungkin malaikatku mencatat yang tidak kamu lakukan. Coba kau periksa. Mungkin ada yang salah catatan ini. Allahu Akbar. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Adzalamaka katabati al-hafizun. Silakan. Apakah para malaikatku atau pencatat amal telah menzalimimu? Coba kau cek lagi, apakah malaikat pencatat amalku sudah mendolimi dirimu? Kau tidak melakukan tapi tetap dicatat. Coba dicek lagi, dicek. Wih, berat ini Pak, berat ini. Disidang di hadapan makhluk ini. Apa jawaban orang ini? Lanjut Pak Didi. Fayaqul, la ya Rabb. Silakan. Lalu orang itu menjawab, tidak ya Rob. Tidak ada. Malaikatmu tidak berbuat zalim. Semua ini perilakuku semua. Diakui. Dia katakan ini yang aku lakukan ya Allah. Tidak ada satupun aku dizalimi. Ya ini memang perilakuku. Tidak ada kezaliman. Memang ini yang aku lakukan. Lalu apa yang terjadi? Fayaqul. Afalaka udhrun. Afalaka udhrun. Silakan. Lalu Allah berfirman. Apakah kamu mempunyai alasan? Kau punya nggak alasan? Kenapa kau melakukan maksiat ini? Sekian banyak ini. Satu lembar, tiap lembarnya sejauh pandangan mata. Jumlahnya 99 lembar, isinya maksiat. Kau punya alasan tidak? Kenapa kau melakukan ini? Ini kan sudah aku larang. Kenapa kau lakukan? Punya alasan nggak kau? Wih, orang ini tertunduk. Lah ya Rabb, nggak ada. Dia sudah yakin neraka pasti. Neraka ini sudah. Pasti neraka sudah. Yakin dia sudah. Lalu kemudian orang itu mengatakan fayaqul la ya Rabb. Silakan. Lalu orang itu menjawab, iya. Tidak ada wahai Allah. Tidak ada wahai Allah. Aku tidak punya alasan. Aku tidak punya alasan karena ini perbuatan ini yang aku lakukan dan aku bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan. Apa jawaban Allah? Nah, ini yang menarik. Fayaqulullah bala inna laka indana hasanatan fa innahu la zulma alaika al-yaum. Silakan. Maka Allah berfirman. Apa kata Allah Azza wa Jalla kepada orang itu? Tentu saja. Sesungguhnya kamu masih memiliki sebuah kebaikan di sisi kami. Kau masih punya kebaikan sebenarnya yang kami simpan ada di sisi kami.
kau masih punya satu kebaikan. Lalu kemudian, dan sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi pada hari ini. Hari ini tidak ada yang mendolimi dirimu. Kau masih punya kebaikan. Apa yang terjadi? Ternyata fatakhruju bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lanjut Pak Didi. Kemudian dikeluarkanlah sebuah kartu yang tertulis. Terus kemudian Allah mengeluarkan kartu. Di dalam hati orang itu ternyata kartu itu bertuliskan apa Pak Didi? Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Lanjut. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ternyata dalam hatinya masih ada dua kalimat syahadat. Dia masih mentauhidkan Allah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Fayaqul ukhdur waznak. Silakan. Lalu Allah berfirman, silakan. Datangilah timbanganmu. Baik, jadi nanti akan kita jelaskan. Ternyata di akhirat itu nanti ada neraca, timbangan. Nanti kita akan jelaskan Pak. Allah menyuruh orang ini, datangilah timbanganmu. Datang kepada neraca. Dekat kepada neraca. Terus apa yang terjadi? Fayaqul, ya Rabbi, ma hadihil bitaqati, ma hadihis sijillat. Silakan. Lalu orang itu berkata. Orang itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanyaannya? Wahai Allah, apakah ada gunanya kartu ini bila dibanding dengan tumpukan catatan kejelekan yang banyak ini? Baik, apa ada manfaatnya kartu yang bertuliskan dua kalimat syahadat ini dengan perbuatan dosa yang aku lakukan? 99 lembar loh ini. Satu lembarnya sejauh pandangan mata, isinya maksiat semua. Apa manfaatnya kartu yang bertuliskan syahadat itu? Ya, lalu orang ini sudah pesimis sebenarnya. Lalu apa yang terjadi? Fatudha'us sijillatu, mohon maaf, faqala fa innaka la tudlam. Apa kata Allah? Allah berfirman, ya, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Kau hari ini tidak akan dizalimi. Lagi-lagi Allah mengulangi perkataannya. Hari ini kau tidak akan dizalimi. Lalu apa yang terjadi? Fatudha'us sijillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin. Silakan. Kemudian catatan-catatan kejelekan atau dosa itu diletakkan di salah satu sisi neraca. Terus. Sedangkan kartu itu diletakkan di sisi satunya. Nah, timbangan itu kan ada dua neraca Bapak Ibu sekalian. Yang satu kanan, yang satu kiri. Yang namanya 99 catatan lembar dosanya diletakkan di salah satu sisi neraca. Yang kartu bertuliskan dua kalimat syahadat itu neraca satunya. Ternyata apa yang terjadi Pak Didi? Fatashatis sijillatu wa thaqulatil bitaqah. Silakan. Maka catatan dosa itu pun langsung terangkat. Terus. Sedangkan kartu itu menjadi berat. Ternyata 99 lembar catatan perbuatan dosanya terangkat naik ke atas. Yang kartu berisikan dua kalimat syahadat itu turun ke bawah, berat ke bawah. Lalu apa yang terjadi? Fala yasqulu ma'a ismillahi syai'un. Silakan. Maka tidak ada sesuatu pun yang bisa menandingi beratnya nama Allah. Maka orang ini pun diampuni dosanya oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Rahman Rahimnya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Menarik hadis ini untuk kita bahas. Ya. Ada berapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Totalnya Bapak Ibu, pelajaran yang bisa kita ambil ada 13. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ada 13 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, dan selalu saya sampaikan di awal-awal ini. Bahkan setiap kali kita membahas tentang kisah-kisah. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu selalu ngikut terus itu. Karena kita bicara tentang yang gaib. Ini kan perkara gaib. Yang nggak bisa dijangkau oleh logika ini. Ya. Baik, jadi apa yang pertama pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah salah satu konsekuensi. Nah ini kan selalu saya sampaikan ini. Salah satu konsekuensi ketika seseorang itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terutama syahadat yang nomor 2.
yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Ketika orang mengucapkan syahadat ini, maka salah satu konsekuensinya adalah tasdiquhu fima akhbara. Wajib membenarkan, meyakini semua ucapan Nabi. Nggak boleh ditolak. Nggak boleh ditolak. Wajib membenarkan semua yang Nabi sampaikan. Sekalipun yang Nabi sampaikan itu adalah berita gaib yang sulit dijangkau oleh logika, sulit dicerna oleh indera, sulit ditangkap oleh indera, sulit dijangkau oleh akal, logika, sulit. Tugas kita sami'na wa ata'na, wajib membenarkan semua berita Nabi. Sebab ada sebagian kaum muslimin, yaitu terutama yang dimotori dari kelompok liberal, ya, liberal. Mereka nggak percaya hadis-hadis kayak begini. Apa ini, fiktif ini. Makanya jangan kaget orang-orang liberal itu nggak percaya tentang azab kubur, nggak percaya karena menurut mereka itu fiktif. Lah kita ahlus sunnah beda, kita wajib mengimani semua berita gaib yang Nabi sampaikan, baik yang yaitu di masa yang lalu, berita-berita gaib sebelum Rasul diutus. Jadi Nabi menceritakan tentang kisahnya Musa, tentang Fir'aun, bahkan tentang yaitu Nabi Nuh dan seterusnya. Bahkan juga cerita ketika Nabi masih hidup, Isra Mi'raj. Loh, iya, menurut logika nggak masuk ini. Malam berangkat dari Masjidil Haram menuju ke Palestina, Masjidil Aqsa. Lalu malam itu juga naik ke Sidratil Muntaha. Malam itu juga nyampe di Mekah. Menurut logika nggak masuk. Maka pendekatannya kalau kita mendengar hadis-hadis kayak begini ini, pendekatannya adalah dengan pendekatan iman, bukan dengan akal. Ya, karena agama ini bukan produknya akal. Agama ini adalah produknya wahyu. Sami'na wa ata'na. Kita imani apa adanya. Selama riwayatnya adalah sahih. Termasuk hadis yang dibaca Pak Didik tadi. Itu adalah berita gaib. Mana dalilnya? Kita harus mengimani semua berita gaib. Dalilnya, tolong dibuka Al-Quran. Ayo suratnya, surat yang ke... Surat berapa? Bukan. Surat nomor 6 Al-An'am. Surat nomor 6 Al-An'am. Ayatnya ayat 50. Al-An'am ayat 50. Surat nomor 6 ayat 50. Qul la aqulu lakum indi ghazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Silakan baca artinya. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Terus. Dan tidak pula aku mengetahui yang gaib. Katakan Muhammad kepada mereka, aku tidak mengetahui perkara yang gaib. Lanjut. Dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku, lanjut. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Nah, jelas sekali. Aku mengatakan perkara-perkara gaib ini, yaitu adalah karena berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, itu ya. Termasuk besok ini, Pak. Besok hari Rabu malam itu ya, ba'da maghrib ada gerhana bulan. Itu ya betul ya, gerhana bulan ya. Besok itu ya, insya Allah ya. Kalau memang itu nampak ya sholat. Kalau nggak nampak ya nggak perlu. Makanya dalam hal ini tidak boleh kita sholat gerhana berdasarkan informasi. Ya harus lihat mata telanjang. Seperti itu. Ya mau nggak mau harus keluar masjid dilihat. Kalau memang kelihatan bulan itu tertutup dan seterusnya ada gerhana, maka kita tegakkan as-sholatul jami'ah, yaitu sholat gerhana. Tapi kalau nggak nampak, maka nggak perlu sholat. Sebab tiap wilayah beda. Tiap wilayah beda. Ya, seperti itu, berbeda. Ya, jamnya juga berbeda. Seperti itu. Bukan karena di televisi diumumkan ada gerhana, rame-rame langsung sholat gerhana. Padahal setelah keluar dari masjid, mana gerhananya? Maka ini menyelisih sunnah. Jadi yang benar itu kalau betul-betul lihat. Seperti itu. Ya, baik.
Kita lanjutkan. Nah, apa kaitannya dengan materi saya sampaikan? Bapak Ibu kalau pengen tahu, ketika Nabi sholat gerhana, Nabi itu diperlihatkan beberapa hal yang semuanya gaib. Yang pertama, Nabi ketika sholat gerhana diperlihatkan tentang azab kubur. Itu riwayatnya Bukhari. Nabi diperlihatkan tentang azab kubur, siksaan kubur. Loh, ini kan gaib. Wajib kita imani. Riwayat Bukhari ini. Terus yang kedua, Nabi pernah ketika sholat gerhana, Nabi diperlihatkan tentang siksaan penduduk neraka. Penduduk neraka. Bahkan Nabi pernah ketika sholat gerhana diperlihatkan tentang yaitu kenikmatan buah-buahan yang ada di surga. Makanya para sahabat yang ada di belakang, makmum itu melihat Nabi, tangannya Nabi itu seperti maju ke depan. Seperti mengambil sesuatu. Lalu tiba-tiba tidak lama setelah itu Nabi ketika sholat gerhana Nabi mundur dari sholatnya. Setelah sholat gerhana selesai, maka Nabi ditanya oleh para sahabat, kami melihat Anda ketika tadi sholat, tangan Anda meraih ke depan. Setelah itu tidak begitu lama Anda mundur ke belakang. Apa maksudnya? Lalu Nabi menyampaikan, ini Bukhari Muslim ini riwayatnya ini. Silakan yang punya kitab Sahih Bukhari, langsung dicari bab sholat gerhana. Ceritanya ada di situ. Lah ternyata kata Nabi, ketika aku tadi sholat, Allah menunjukkan kepadaku buah-buahan surga. Dan aku rasanya ingin memetiknya. Ya. Ingin memetiknya. Lalu setelah itu Allah memperlihatkan kepadaku siksaan neraka dan aku khawatir kilatan apinya akan mengenai diriku. Makanya aku mundur. Nah, ini kan gaib ini. Maka kita sebagai umatnya sami'na wa ata'na. Ini berita gaib. Kita imani apa adanya. Jangan ditolak. Kenapa? Karena Nabi tidak mungkin lancang, Nabi kita tidak mungkin ngawur, mengada-ngada, beropini, berbicara tentang perkara gaib, kecuali semuanya Allah yang memberitahu. Semua Allah yang memberitahu. Mana dalilnya? Ayo dibuka lagi Pak Didi, Al-Qur'annya. Suratnya nomor 72, Al-Jin. Quran surat nomor 72, Al-Jin. Surat Al-Jin. Surat 72 ya, Al-Jin itu ya. Ayatnya Bapak Ibu, ayat 26 dan 27. Surat nomor 72, ayatnya 26 dan berapa tadi? 27. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Silakan. Dia adalah Allah yang mengetahui yang gaib. Lanjut. Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Kecuali Pak Didi? Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Allah tidak mungkin memperlihatkan perkara gaib kecuali kepada Rasul yang diridhoi. Siapa dalam hal ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tolong dibuka lagi Pak Didi. Silakan suratnya 69 Al-Haqqah. Surat nomor 69 Al-Haqqah. 69 Al-Haqqah ayatnya 44 sampai 46, 44 sampai 46. Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Silakan. Seandainya dia, yaitu Muhammad, mengadakan sebagian perkataan atas nama kami. Lihat ancamannya Allah. Andai kata Nabi Muhammad itu mengada-ngada perkataan kami, ngarang, ngada-ngada, beropini, maka niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Niscaya tangan kanannya Nabi akan dipegang oleh Allah. Terus apa yang akan Allah lakukan? Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Urat tali jantungnya akan kami potong. Nabi saja nggak boleh beropini, apalagi kita, ustadz nggak boleh beropini. Ya, nggak boleh, sebab banyak ustadz zaman sekarang beropini. Ya, misalnya dalam ceramahnya dikit-dikit dia mengatakan, kalau menurut saya, opini berarti menurut saya. Nggak boleh. Dia harus kembalikan agama ini sumbernya. Qala Allah wa qala Rasul. Apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi sabdakan. Dengan pemahaman para sahabat. Karena ayat itu turun, sahabat yang paling tahu. Kronologisnya, maksudnya ayat itu apa, aplikasinya bagaimana, mereka paling tahu. Makanya jangan mengada-ngada.
Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang kedua, bahwasanya pendekatan yang paling benar adalah yaitu dengan pendekatan iman. Tadi sudah kami singgung. Yang nomor dua, pendekatannya dengan pendekatan iman. Ketika kita berbicara yang gaib itu. Apa saja yang gaib? Banyak. Isra Mi'raj, ya. Termasuk mukjizat Nabi, tangan jari-jari Nabi bisa mengeluarkan air. Ini gaib ini. Ya harus kita imani, sami'na wa ata'na. Jadi pendekatannya bukan dengan pakai akal, tapi pakai iman. Sami'na wa ata'na. Selesai. Ya, termasuk cerita yang baru saja kita dengarkan tadi. Mana dalilnya? Dalilnya tolong dibuka surat 17 Al-Isra ayat 85. Surat 17 ayat 85. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, saya baca penggalannya itu. Kita baca dari awal nggak apa-apa. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Baca Pak Didi. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Stop. Ruh itu kan gaib. Ya, bagaimana? Ruh itu nempelnya di mana? Di bagian tubuh mana? Terus bentuknya kayak apa ruh ini? Ketika dia nanti keluar itu kayak apa? Ruh ini ketika sakaratul maut. Kan tidak ada yang tahu. Berarti ini berita gaib. Apa kata Allah? Kalau ada orang bertanya tentang ruh, maka silakan. Katakanlah Muhammad, ruh itu termasuk urusan Rabbku. Nah, makanya jangan keterlaluan berbicara tentang masalah ruh. Kita itu tidak mendapatkan informasi banyak tentang ruh dalam Al-Quran. Hanya secuil aja berita tentang ruh itu. Contohnya kayak apa Ustadz? Berita secuil itu. Nabi pernah mengatakan, ruhnya orang mukmin kalau meninggal dunia, dia akan ketemu di alam ruh bersama orang mukmin yang lain. Ketemu. Makanya jangan kaget, anak bisa ketemu sama bapaknya di alam ruh. Di alam ruh, alam barzah, alam transit, alam penantian sebelum kiamat. Sedangkan kalau ruhnya anak-anak kecil yang meninggal, anaknya orang Islam yang mati keguguran, katanya Rasul ada di alam ruhnya orang-orang mukmin. Lah kalau orang yang mati syahid, mati membela agama Allah, ruhnya ada di tembolok-tembolok burung yang berwarna hijau dan berterbangan di surga. Selesai, kita imani. Itu ada dalam hadis Bukhari. Nabi sampaikan itu. Ruhnya ini di sini. Lah kalau ruhnya anak-anaknya orang kafir, bagaimana? Bapak ibunya kafir, ya non muslim, anaknya meninggal waktu kecil. Jadi anaknya nggak tahu apa-apa meninggal. Ini di mana? Yang saya baca dalam hadis yang saya adalah yaitu berada di sekitar Nabi Ibrahim alaihissalam nanti di surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan anak-anak yaitu mereka yang meninggal pada saat balita, yaitu meninggal pada saat keguguran ini ya. Maka mereka ada yaitu di sekitar Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, jadi yang kayak begini diinformasikan. Atau ada pun lebih dari itu nggak ada. Ya, nggak ada, makanya jangan mengada-ngada. Contohnya Ustadz bisa ngasih contoh nggak? Di masyarakat kita yang berlebihan tentang ruh, mengada-ngada. Banyak contoh, ruh pamitan. Loh, ada nggak ruh pamitan? 40 hari orang setelah meninggal, katanya akan datang pamitan. Makanya keluarganya menyiapkan makanan kesukaannya, mayit kan gitu. Terus ada lagi, kalau mau Ramadan nyekar, katanya jemput. Kalau Idul Fitri nyekar lagi, katanya nganterkan antar jam. Coba. Ya. Yang kayak begini, nanti ada di YouTube lagi rame waktu itu. Ada seorang syekh yang dia ketika berceramah, lalu kemudian dia mengatakan Nabi Muhammad hadir dalam majelis taklimnya. Ada nggak yang model kayak gini? Sempat pernah lihat kan di YouTube itu? Nggak ada, ini semua dusta ini. Dusta. Tidak ada perkara gaib yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Bapak Ibu sekalian, jangankan itu jauh-jauh itu ya. Itu yang di YouTube itu kan bukan di Indonesia itu kejadiannya itu ya. Itu di luar negeri itu ya. Nah, ada di negeri kita Bapak Ibu, bahkan di mana kota di mana kita tinggal, di Surabaya. Ada, ya. Ada. Di daerah mana itu? Daerah Kedinding. Ya, itu kalau ada acara yaitu ini khol, ya, khol, yaitu jam tertentu semua itu mati semua lampu itu, mati semua. Kenapa? Nabi Muhammad datang. Iya betul tidak?
Itu bisa diedit ini, nanti bisa diedit. Itu bukan rahasia lagi itu. Ya, karena saya punya family tinggal di sana, dia cerita. Sampai rumah-rumah mereka itu juga kedatangan dari jamaah dari luar kota, itu diinepi dan seterusnya. Kenapa? Karena kekurangan tempat. Banyak jamaahnya. Itu kalau jam tertentu dimatikan itu lampu. Total mati semua. Kenapa? Ruh Nabi sedang hadir. Bersama ulama yang di kholi tadi. Bayangkan. Ini keterlaluan yang seperti ini, ya. Yang seperti ini. Berbicara ada istilah ruh gentayangan, ada istilah ruh reinkarnasi, ya. Ada pemanggilan arwah. Ini semua dusta semuanya. Nggak ada yang kayak begini. Ruh itu tidak mungkin ke alam dunia, nggak mungkin. Loh Ustadz, saya pernah dikelihati, itu jin, syaitan. Ruhnya ada di alam barzah. Syaitan yang ingin menggoda kita. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 3. Jadi yang nomor 2 pendekatannya pakai iman. Kita imani saja berita-berita gaib ini. Sami'na wa ata'na. Nomor 3. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang nomor 3 adalah, yaitu pelajaran yang bisa kita ambil. Yang nomor 3. Hadis yang tadi kita dengarkan. Tadi ya, menjelaskan kepada kita tentang sifat kalam Allah. Berarti Allah itu berbicara. Ya. Hal ini sebagai bukti atau dalil tentang sifat pertengahan ahlu sunnah dengan ahlu ta'til. Apa itu ahli ta'til? Yaitu orang yang suka menolak sifat-sifat Allah. Atau ahli tamsil. Orang yang suka menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Makanya ahli sunnah itu punya kaidah. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah itu tidak bisa diserupakan dengan makhluknya. Seperti itu. Nggak bisa diserupakan. Tapi kita imani. Sebab ada kelompok itu Pak. Yaitu kelompok yang menolak. Contoh begini. Coba Pak Didi dibuka surat nomor 5 Pak Didi. Surat nomor 5. Al-Maidah ayatnya 64. Al-Maidah ayat 64. Al-Maidah ayat 64. Coba dibaca Pak Dini. Orang-orang Yahudi berkata. Baik, apa kata orang Yahudi? Tangan Allah terbelenggu. Lihat, kurang ajar kan orang Yahudi ini? Ya. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Nih ya, Yahudi. Terus apa katanya Allah? Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu. Stop. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Menurut ahlus sunnah, maka ditetapkan apa adanya. Tidak dimisalkan, tidak ditolak, tidak dihapus. Ditetapkan apa adanya. Allah punya tangan. Selesai. Ketika ditanya, loh kalau Allah punya tangan, apakah sama dengan manusia makhluknya? Kita jawab, laisa kamitslihi syai', Allah tidak bisa diserupakan dengan makhluknya. Kita imani apa adanya Allah punya tangan. Dan tidak boleh kita misalkan dengan makhluknya. Tapi menurut ahli tamsil beda. Yang dimaksud tangan Allah itu adalah kekuasaan. Itu maksudnya. Jadi dimisalkan. Maka ini nggak boleh yang kayak begini. Imani saja apa adanya. Contoh. Bapak Ibu pernah dengar tidak ada hadis bunyinya begini. Hadis sahih itu, riwayat Tirmidzi. Hati manusia itu ada di antara jari dari jari-jari Allah. Hati manusia ada di antara jari dari jari Allah. Berarti Allah punya jari. Ahlus sunnah menetapkan Allah punya jari. Selesai. Belum berarti sama dengan makhluknya. Nggak sama. Jangan dimisalkan, jangan diumpamakan, jangan dibayangkan, jangan ditolak. Imani apa adanya. Sudah, berhenti. Allah punya jari, selesai. Adapun kalau ahli ta'til tidak ditolak. Enggak, itu salah. Masa Allah punya jari? Tolak. Lah ahli tamsil beda lagi. Itu maksudnya jari Allah itu maksudnya bukan jari betulan. Itu maknanya begini. Diolah. Nah ya ini. Ya, maka nggak boleh yang kayak begini. Contoh lagi. Tak kasih banyak contohnya. Contoh lagi. Di dalam Al-Quran, mohon maaf bukan Al-Quran, hadis Nabi, riwayat Muslim. Yaitu disebutkan betis Allah tersingkap. Betis Allah tersingkap. Hadis Muslim loh itu. Sahih Muslim loh itu. Betis Allah, Allah menyingkapkan betisnya.
kelak di hari kiamat. Berarti Allah punya betis. Ahlus sunnah menetapkan sami'na wa ata'na, kita imani apa adanya, selesai. Adapun mereka menolak, maka kita nggak boleh seperti itu. Kita imani apa adanya dan jangan dimisalkan, jangan dibayangkan, jangan ditolak dan seterusnya. Termasuk pemahaman tentang Allah istiwa alal ars. Allah istiwa di atas ars. Berarti Allah di langit. Allah di langit. Yang mengatakan itu sendiri siapa? Allah. Bahkan Fir'aun saja itu berkata. Dalam Al-Quran ada itu. Surat Al-Qasas. Coba dibuka Pak Didi. Surat Al-Qasas itu surat nomor 38. Surat nomor 38 ayatnya ayat 28. Mudah diingat kan? Surat 38 ayatnya 28. Itu Fir'aun berkata. Oh, surat 28 ayat 38. Kebalik. Kalau 38 itu short, ya. Surat Al-Qasas itu 28, ayatnya 38. Kita dengarkan ya, Fir'aun menyuruh Perdana Menterinya, namanya Haman. Ayo baca itu, silakan. Dan berkatalah Fir'aun, ya, hai pembesar kaumku, ya, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Lanjut. Maka bakarlah, hai Haman. Hai Haman, bakarlah. Apa itu? Untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi. Terus bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Fir'aun saja punya keyakinan Allah ada di atas. Lah kok bisa kita ditanya Allah di mana? Allah di mana-mana. Ya, loh Ustadz katanya ada ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu berada di mana saja kamu berada. Itu bukan zatnya yang dimaksud ayat itu. Itu ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Zatnya Allah sendiri ada di langit. Bahkan di surat Tabarok, surat Al-Mulk itu jelas Allah ada di langit. Jelas sekali. Makanya Nabi pernah didatangi oleh sahabat namanya Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu an. Dia ini melaporkan, wahai Rasulullah, budakku ini, budak perempuan, budakku ini aku perintahkan untuk jaga kambing, mengembalakan kambing. Ternyata tiap hari mesti berkurang. Mesti berkurang. Gimana menurutmu? Budakku ini aku pukul atau tak bebaskan aja? Tak pukul atau tak bebaskan aja? Tiap hari mesti kurang. Dan selalu alasannya dimakan serigala. Katanya, saya ini sudah nggak tahan. Gimana ini enaknya ini? Saya bebaskan atau tak pukul? Panggil ke sini budakmu. Dipanggil. Lalu Nabi bertanya. Aina Allah? Di mana Allah? Si budak wanita ini menjawab, fis sama. Allah ada di langit. Allah ada di langit. Taib. Lalu kemudian setelah itu Nabi bertanya yang kedua kalinya. Man ana? Siapa saya? Saya ini siapa? Budak itu menjawab, anta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah Muhammad, utusannya Allah. Maka Nabi berkata kepada Muawiyah, a'tikaha fa innaha mu'minah. Bebaskan wanita ini karena dia adalah wanita merdeka. Wanita dibebaskan dari perbudakan cuman lulus 2 syarat. Mengetahui Allah di mana dan meyakini Nabi Muhammad utusan Allah. Bebas itu, merdeka. Lah kok ada sekarang profesor terkenal di negeri kita yang katanya punya kitab tafsir, ya, dia tidak mengakui bahwasanya Allah itu ada di atas langit. Bayangkan, ya, maka masih kalah dengan budak itu, berarti lebih pintar budak itu, ya. Maka kita nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus punya keyakinan Allah fis sama. Ustadz, fi itu kan dalam bahasa Arab kan di dalam. Nah ini kurang dalam belajar bahasa Arabnya. Fi itu tidak harus di dalam. Tidak. Kalau mau belajar nahwu shorof lo ya. Nah itu ada pelajaran sendiri itu ya. Ada. Bahkan di dalam Al-Quran Allah pernah mengatakan fi. Ya, Allah pernah mengatakan memakai yaitu lafadz fi itu ada, yaitu maksudnya adalah di atas, bukan di dalam, bukan. Jadi fi maknanya bukan hanya di dalam, tapi bisa di atas. Baik, dan masih banyak lagi dalil-dalil pendukung yang menunjukkan Allah itu di atas. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi tadi itu pelajaran yang ketiga, Allah itu menjelaskan, hadis tadi menjelaskan kepada kita tentang sifat kalam Allah. Berarti ini sebagai bukti dalil, yaitu bantahan untuk mereka ahli taktil dan ahli tamsil.
ya, yang suka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sedangkan kita harus mengimani apa adanya, jangan dirubah maknanya. Imani saja apa adanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, hadis di atas menjelaskan tentang wajibnya beriman kepada beberapa malaikat yang diberi tugas oleh Allah. Tadi kan Allah berkata kepada hamba tadi, yang punya 99 lembar tadi, yang isinya dosa. Allah kan bilang begini, apakah malaikatku pencatat amal mendolimi dirimu? Berarti maknanya kita wajib mengimani malaikat-malaikat Allah yang telah diberi tugas oleh Allah. Contohnya siapa saja ini? Ada malaikat yang harus kita imani, malaikat yang menjaga manusia. Mana dalilnya? Ayo dibuka dalilnya Pak Didi. Malaikat yang menjaga manusia. Yang menjaga ini Pak, di muka sama belakang Pak. Jadi setiap orang itu ada malaikat penjaga Pak. Di muka satu, belakang satu. Belum kanan kiri nih, belum ini. Ini masih depan satu, belakang satu. Kemana saja kita dia mesti ngikut. Ya, seperti itu. Di muka satu, belakang satu. Mana itu? Dalilnya, silakan surat 13 ayat 11. Surat Ar-Ra'du, surat Ar-Ra'ad ayat 11, surat nomor 13 ayat 11. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Silakan. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Loh, giliran. Terus lanjut. Di muka dan di belakangnya. Loh, muka belakang. Ada ini. Terus lanjut. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Oh, sudah ya. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu mencatat orang-orang ya. Mencatat orang, tugas yang kedua ini, tugas malaikat yang kedua. Mencatat orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat. Ini ada malaikatnya sendiri. Jadi setiap sholat Jumat itu malaikat ini berada di depan pintu masjid. Mencatat setiap orang yang masuk. Kalau khotib sudah naik mimbar, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat itu menutup catatannya. Sudah nggak ada lagi catatan. Makanya jangan telat. Jangan telat. Ya. Itu ditutup catatannya. Sudah selesai. Ya. Nah, jadi tugasnya mencatat orang yang sholat Jumat. Mana dalilnya? Dalilnya silakan dibuka Sahih Muslim. Mana Sahih Muslimnya? Nomornya 809. Ayo. Sahih Muslim 809. Ayo dibaca. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, ya. Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Apabila hari Jumat telah tiba, ya, para malaikat berdiri di setiap pintu masjid. Nah, terus mencatat orang yang pertama-tama datang dan seterusnya. Ya. Apabila imam telah datang naik mimbar. Nah, imam datang terus naik mimbar, lanjut. Mereka tutup buku mereka. Dan sesudah itu mereka pergi mendengarkan khutbah. Nah, malaikat itu pergi lalu kemudian mendengarkan khutbah, ditutup buku itu, sudah nggak ada lagi catatan, ya. Makanya upayakan jangan sampai terlambat. Bapak Ibu mohon maaf ini, karena Pak Didi sudah baca barusan menyinggung masalah sholat Jumat, sekalian aja saya kasih tambahan. Mohon maaf ini, karena sekarang hari Selasa, beberapa saat lagi masuk hari Jumat. Itu katanya Nabi dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Nanti bisa dicari, babnya tentang sholat Jumat. Saya bawa kitabnya kok, jilid 1. Jadi begini Bapak Ibu, katanya Nabi, siapa yang mandi Jumat, mandi besar, mandi Jumat. Terus yang kedua, ke masjid jalan kaki, nggak pakai kendaraan. Syaratnya itu, jalan kaki, nggak pakai naik motor atau kendaraan, nggak pakai, jalan kaki. Yang ketiga, dia duduk paling depan, soft paling depan. Yang keempat, yaitu dia datang mendengarkan khutbah. Dan dia nomor 4. Yang nomor 5, dia tidak melakukan perbuatan sia-sia. Contohnya apa perbuatan sia-sia? Kalau di zaman Nabi, karena lantainya itu bukan keramik atau granit, lantainya itu tanah. Jadi ada di antara para sahabat itu ketika dengarkan khutbah, mereka itu bermain-main kerikil jarinya. Wajah tetap menatap Nabi, tapi jarinya menyibukkan diri
Itu. Ada orang itu ketika zaman sekarang dengarkan khutbah sambil gini. Ada lagi yang begini, sambil sedekap sambil gini. Ini serius ini dengarkan khutbah, tapi tangannya disibukkan. Berarti Ustadz harus tenang, harus tenang. Ustadz lah kalau masjid-masjid itu kaleng infak lewat Ustadz, jangan jangan dikasih dulu, jangan. Karena banyak takmir masjid yang mencuri pahala sholat Jumatnya para jamaah. Gara-gara kaleng masjid ini. Lah terus gimana Ustadz? Wong masjid ini butuh pembangunan. Caranya adalah setelah sholat, setelah salam, langsung edarkan. Loh kan kita zikir. Zikir kan hukumnya sunnah. Sedangkan kalau dengarkan khutbah kan wajib hukumnya. Nah, kenapa kita kejar yang sunnah, meninggalkan yang wajib, termasuk sholat? Banyak sekali kalau saya khutbah Jumat itu, waktunya adzan, mereka berdiri. Nunggu sampai adzan selesai. Begitu saya khutbah, mereka baru mulai sholat. Salah. Mendengarkan adzan itu hukumnya sunnah. Menirukan adzan, hayyalah sholat, la haula wala quwata. Itu sunnah, nggak wajib. Tapi mendengarkan khutbah, wajib. Kenapa yang sunnah dikejar, yang wajib ditinggalkan? Ya. Maka tolong ini banyak kebalik yang seperti ini ya. Jadi kalau masuk masjid pas adzan Jumat itu langsung sholat aja. Langsung sholat. Jangan menunggu adzan selesai. Karena apa? Karena nanti keburu khotib dia naik mimbar dengarkan khutbah. Apa ini? Menyampaikan khutbah. Baik, jadi kalau ada kaleng infak biarin aja. Saya pernah seperti itu. Ketika dengarkan ternyata orang sebelah nyodorkan ini kaleng infak. Apalagi kaleng infaknya ada rodanya. Ada rodanya. Set, ya, sudah. Saya diam aja, dengarkan. Diam saya. Sampai khutbah kedua, diam. Ternyata katanya orang ini, ya, nek kalau infak itu ya geser. Ngomong, sudah gerak lagi ngomong lagi. Waduh, bahaya ini. Iya. Sopo Arab kok bakhil. Arab bakhil katanya. Ya Allah, sabar, tenang aja. Iya. Repot musuh jenggotan nih bakhil-bakhil. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi harus sabar. Mungkin dia tidak tahu dalilnya. Sebab terjadi di zaman Nabi Bapak Ibu. Loh Ustaz lah kalau anak-anak kecil rame itu panitia masjid untuk mengingatkan gimana? Nggak apa-apa diingatkan pakai gerakan asal jangan pakai mulut. Misalnya nih. Itu. Yang nggak boleh itu. Nggak boleh. Nah ini batal. Itu. Sebab ada di zaman Nabi. Jadi ceritanya nih, saya singgung dikit ya, saya singgung dikit ini. Ceritanya adalah, yaitu di zaman Nabi ada dua orang sahabat Nabi. Satu namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, yang satu namanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Nabi ketika khutbah menyampaikan surat At-Taubah. Surat nomor 9, surat Al-Baro'ah, At-Taubah. Lalu Abu Dzar nyeletuk kepada Ubay. Ya Ubay, mata nazalat hadhihi surah. Surat yang Nabi baca ini turunnya kapan? Itu Ubay bin Ka'ab melototi Abu Dzar, tapi lisannya diem, dipelototin. Abu Dzar takut, diem. Yang kedua dibaleni lagi. Mata nazalat hadhihi surah. Surat yang Nabi baca ini turunnya kapan? Dipelototin lagi, sampai 3 kalinya qomat. Setelah qomat, sholat. Setelah sholat selesai, Nabi waktu itu masih ada, menjadi imam. Setelah Nabi selesai, Abu Dzar menegur Ubay bin Ka'ab. Hai Ubay, aku tadi tanya kepada engkau 3 kali. Surat yang Nabi baca tadi itu, surat itu turunnya kapan? Kau tidak jawab malah melototin aku. Apa maksudnya? Katanya Ubay bin Ka'ab, demi Allah, pakai sumpah lagi. Demi Allah, sholat Jumatmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, tambah penasaran. Sudah dia tidak dapat jawaban, malah divonis sholat Jumatnya tidak diterima. Langsung tanya sama Nabi. Wong Nabi masih di depan. Wahai Rasulullah, baru saja aku tanyakan kepada dia. Surat yang kau baca itu turunnya kapan? 3 kali nggak dijawab. Barusan aku tanya alasannya kenapa. Malah dia mengatakan sholat Jumatku nggak diterima. Kata Nabi, sodako Ubay, sodako Ubay, sodako Ubay. Ubay bener, Ubay bener, Ubay bener. Nggak diterima. Jangan ngobrol. Ustadz nggak ngobrol, tidur. Sama saja. Sama ya. Mengerti sebelum waktunya. Tahu mengerti sebelum waktunya? Orang tidur kan gini ekspresinya. Nah itu namanya mengerti sebelum waktunya. Khutbah belum tuntas sudah tahu duluan dia isinya ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah ini tolong diperhatikan.
Saya ulang tadi ya. Yang tadi, satu apa tadi? Adabnya Jumatan tadi mandi besar. Terus yang kedua, pergi ke masjid, jalan kaki. Kan gitu ya. Yang ketiga, datang shaf paling depan. Yang keempat, mendengarkan khutbah. Yang kelima, dia tidak melakukan perbuatan. Maka kata Rasulullah, setiap kali dia melangkah ke masjid itu, satu langkah, 1 tahun pahalanya seperti puasa dan sholat tahajud. 1 tahun. Lah kalau dari rumah ke masjid itu 100 langkah, maka seperti dia beribadah tahajud 100 tahun dan sholat dan puasa selama 100 tahun. Tiap 1 langkah itu 1 tahun pahala. Wih, itu yang namanya umur barokah. Belum tentu kita hidup sampai 100 tahun yang akan datang. Tapi dengan melakukan itu kita seperti melakukan ibadah selama itu. Oh, iya. Itu. Panjenengan kalau sholat Jumat di mana? Di mana? Di mana? Al-Furqan. Lu enggak di sini? Bapak Ibu sekalian, cari yang terdekat kan gitu, ya. Baik, kita lanjutkan. Ustaz jangan mulai, Ustaz. Kita lanjutkan. Ini Idul Fitri nih, ya. Baru minal aidin, ya. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian. Jadi itu tadi yang kedua. Yang ketiga sekarang tugas malaikat yang ketiga. Tugas malaikat yang ketiga adalah saling bergantian di waktu subuh dan asar. Jadi setiap subuh dan setiap asar malaikat bergantian mencatat amal perbuatan manusia. Seperti itu. Yang dilakukan hamba subuh sampai asar dilaporkan, naik ke atas. Lalu ganti lagi, sip-sipan ya. Lalu ganti lagi, malaikat mencatat asar sampai subuh. Begitu seterusnya. Bayangkan, banyak. Tiap kita ini ada malaikat pencatatnya. Ini belum yang kanan kiri loh ini. Belum. Yang konon katanya Rokib dan Atid. Itu bukan nama malaikat. Jadi tolong jangan menamai malaikat yang Nabi tidak pernah memberikan nama. Itu namanya mengada-ada itu. Jadi tidak ada istilah malaikat Rokib dan Atid. Yang ada itu adalah malaikat pencatat amal kebaikan dan malaikat pencatat amal keburukan. Bukan Rokib dan Atid. Lah kalau malaikat Malik ada, Zabaniyah ada, malaikat Israel nggak ada. Pencabut nyawa namanya Malakul Maut, bukan Israel. Yang benar itu. Kalau Israfil peniup sangkakala ada. Itu ya. Baik, jadi Jibril ada, Mikail ada. Ya. Jadi tolong berikan nama sesuai dengan hadis yang sahih. Jangan mengada-ada yang Nabi tidak pernah ajarkan. Baik. Mana dalilnya? Bergantian subuh dan asar. Silakan dibuka Sahih Muslim 590. Ayo cepat dikit. 590. 590. Ayo, 590. Baca. Sahih Muslim. Iya. 590. Cepat Pak Didi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Para malaikat malam dan malaikat siang selalu bergantian mendatangi kamu. Iya. Dan mereka berkumpul ketika sholat subuh dan sholat asar. Nah, ya kan, sholat subuh, waktu subuh dan asar. Terus selesai ya sampai di situ. Kita lanjutkan yang keempat. Ada malaikat yang menghadiri majelis-majelis ilmu. Jadi kalau ada taklim seperti ini, malaikat rahmat datang. Ya, malaikat berkerumun bahkan yaitu menaungi dengan sayap-sayapnya. Makanya rugi orang kalau nggak nuntut ilmu itu. Kenapa? Karena di dalamnya ada malaikat-malaikat rahmat. Mana dalilnya? Buka Sahih Muslim nomor 2322, 2322 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. 2322, 2322. Wa majtama'a qaumun ya min buyutillah. Silakan. 22 sebelah kanan. Dari tadi cekat terus. Itu. Silakan. 2322. Iya, jangan pakai air loh ya, bahasa semua itu buku saya nanti. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya. Katanya Rasulullah SAW bersabda. Langsung aja poinnya ada di tengah-tengah Pak Didi, yaitu barang siapa yang berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid,
lalu mereka membaca kitabullah dan mempelajari. Nah, mulai dari situ. Barang siapa? Bila suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid, Ya. lalu mereka membaca kitabullah Nah, Al-Quran. dan mempelajarinya sesama mereka, Lanjut. diturunkan kepada mereka ketenangan. Nah, sakinah, diturunkan ketenangan. Terus yang kedua, Dan diselubungi mereka dengan rahmat. diselubungi mereka dengan rahmat. Nomor 3, Mereka dikerumuni oleh para malaikat. dikerumuni oleh para malaikat. Yang keempat, Dan Allah menyebut-nyebut dengan bangga kepada orang-orang yang di dekatnya. jadi setiap orang yang ada di majelis taklim itu namanya disebut oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikat itu dengan bangga. Loh, bayangkan, rugi orang kalau nggak taklim. Ya. Ustadz, kalau taklimnya online juga sama, ya, sama. Tapi ya tidak seperti kalau menghadiri majelis ilmu. Ya. Terakhir, yang kelima yang bisa kami sampaikan ini tugas-tugasnya malaikat sebenarnya banyak, Bapak Ibu. Sebenarnya banyak. Contohnya adalah menyampaikan salam kepada Nabi. Jadi ada malaikat khusus yang diletakkan di samping kuburannya Nabi. Yang sama Allah memberikan catatan nama manusia sampai kiamat. Jadi malaikat ini punya nama-nama orang sampai kiamat. Nama bapaknya, bintinya itu lengkap sampai kiamat. Yang belum lahir sudah kecatat namanya itu. Dikasih buku itu. Jadi setiap orang itu baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka malaikat ini berkata, ya Muhammad. Malaikat ini berkata kepada Nabi kita di kubur ini, Muhammad, si Fulan bin Fulan ngirim salam kepada dirimu. Nama kita disebut di depan Nabi. Nama kita disebut. Di mana itu dalilnya? Buka kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3. Buka. Jadi ada satu malaikat khusus nyampaikan salam kepada Nabi. Khusus. Jilid 3. Sudah ya? Nomornya 1644. 1644. Ayo. Silakan. Banyak macamnya ini minumnya ini ya. Mereknya. Silakan. Iya. Baca. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, isinya doa Zunnun atau Nabi Yunus pada saat itu. Coba yang 1667, coba 1667 kepanjangan itu nanti. Di situ juga ada. Coba langsung aja kepanjangan 1667. 1667. Ada, cekat lagi. Silakan. Ayo. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ia berkata, Ya. Rasulullah SAW bersabda, Isinya, sesungguhnya Allah telah menugaskan seorang malaikat di kuburku. ada satu malaikat ditugaskan di kubur Nabi. Lanjut. Yang Allah berikan padanya nama-nama makhluk atau manusia. Ya, semuanya dikasih nama-nama itu lengkap. Lanjut. Sehingga tidak seorang pun yang bersolawat kepadaku hingga hari kiamat. Maka Melainkan malaikat itu menyampaikannya kepadaku lengkap dengan namanya dan nama ayahnya. sama nama keturunannya. Fulan bin Fulan, atau kalau ibu-ibu Fulana binti Fulan. Itu ya, disebutkan satu persatu. Makanya sering-sering baca sholawat, terutama di hari Jumat. Kapan saja sih baca sholawat itu? Saya mau tanya nih. Kapan saja? Kapan? Waktunya baca sholawat itu kapan saja? Satu, di dalam sholat, jelas kan? Yang kedua, takbir kedua sholat jenazah baca sholawat tidak? Takbir kedua, ya, baca sholawat. Yang ketiga, ayo kapan? Hari Jumat, betul. Hari Jumat atau malam Jumat, itu ketiga. Yang keempat, kapan baca sholawat? Ketika nama Nabi disebut, maka kita baca sholawat. Yang kelima, kapan baca sholawat? Ketika masuk masjid dan keluar masjid. Ya, masuk masjid, baca bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baru baca doanya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Keluar masjid, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lalu baca doanya, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Terus kapan lagi? Ketika di tempat Safa dan Marwah, musim haji atau umrah. Di tempat sa'i, Safa Marwah, itu banyak baca sholawat. Yang ketujuh, ketika kondisi susah, sempit, atau ada masalah. Orang kalau banyak masalah atau mungkin kena musibah, maka dia baca sholawat, itu maka akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Itu. Makanya kalau saya dikasih pertanyaan sama jamaah, Ustadz, anak saya mau ujian, kira-kira doa apa Ustadz ya? Biar lancar gitu loh Ustadz. Sebab gurunya itu katanya pensilnya itu suruh masukkan ke air, airnya dibaca sholawat.
Loh, ya syirik yang kayak begini. Itu gimana Ustaz? Ya sudah baca sholawat aja lah. Katanya baca Robis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani. Katanya itu. Nggak apa-apa, boleh. Tapi yang afdol baca sholawat. Karena ada hadisnya setiap permasalahan apapun yang menyebabkan kita itu terkena musibah atau ada kendala apapun ya. Baca sholawat, Allah akan memperingan urusan kita nanti. Terus kapan lagi baca sholawat? Ayo, kapan lagi? Oh, banyak tempatnya baca sholawat itu. Kapan itu? Pada saat kapan? Ini saking banyaknya baca sholawat sampai lupa ini ya. Saking banyaknya ini ya. Banyak baca sholawat. Ya, saya kasih bocoran satu lagi. Yaitu pada saat, kapan? Pada saat mengakhiri majelis taklim. Makanya sebelum ditutup kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika dan seterusnya, itu sholawat dulu. Sebab kalau dibacakan sholawat, seluruh dosa yang ada di majelis taklim itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penting, itu sholawat itu ya. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya tambahkan satu lagi, sekarang pelajaran yang keberapa sekarang lanjutan? 5 ya. Betul, pelajaran kelima ya. Kalau tadi kan pelajaran yang keempat tentang tugas-tugas malaikat, betul ya. Sekarang pelajaran kelima, saya tutup sampai nomor 5 ini aja. Sisanya insya Allah pertemuan berikutnya. Pelajaran yang kelima, nanti fotokopinya saya akan kirimkan melalui PDF aja materinya. Pelajaran yang kelima, hadis di atas menjelaskan kepada kita tentang betapa luasnya rahmat Allah bagi hambanya. Betapa luasnya rahmat Allah bagi para hamba-hambanya. Ya. Makanya Bapak Ibu ndak usah berputus asa dengan rahmatnya Allah, ndak usah berkecil hati, nggak usah. Contohnya begini Bapak Ibu, mohon maaf ini, mohon maaf. Saya sering kali, ndak sekali dua kali, sering kali itu didatangi orang, ceritanya macam-macam, yang ujung-ujungnya sama sebenarnya, dia kena godaan syaitan. Jadi begini, orang pertama bilang begini, Ustadz, saya itu sebenarnya mampu Ustadz, kalau mau berangkat umroh itu Ustadz, mampu Ustadz, mampu Ustadz. Umroh sama istri sama anak-anak saya, termasuk orang tua saya tak ajak, itu saya mampu. Tiap tahun berangkat umroh itu Ustaz, saya mampu. Alhamdulillah, Allah ngasih saya itu kelapangan rezeki Ustaz. Kerjaan saya enak. Alhamdulillah. Loh, terus Bapak kenapa kok enggak berangkat umroh? Ustaz tahu sendiri kan, saya ini dulu punya masa lalu Ustaz. Masa lalu saya ini kelam Ustaz. Ustaz tahu sendiri, saya ini dulu pokoknya Ustaz nyebut dosa apa Ustaz lakoni kabeh Ustaz. Lah katanya orang itu kalau pergi umroh engkau balesannya nduk Mekah. Lah saya takut nanti dibales nanti di sana Ustaz. Lah ya apa Ustaz, makanya aku gak budal-budal umroh itu gara-gara wedi Ustaz. No, ada enggak yang model-model kayak gini? Banyak. Ini kena syaitan ini. Ya, ada lagi yang begini nomor 2. Ustaz, saya itu kadang-kadang kalau ngaji Ustaz, ya memang saya masih baru belajar di Al-Falah Ustaz. Dia belajar ngaji di Al-Falah, ikut kursus di Al-Falah. Memang Ustaz mulai dasar Ustaz, kadang-kadang kalau baca Quran itu ada dalam hati saya, wih, kok niku maca Quran tajwidmu gak tepat. Iya, bacaanmu makhrajul hurufmu itu salah semua. Percuma, gak oleh pahala. Ujung-ujungnya akhirnya ndak ngaji Ustaz. Nggak ngaji, ya kena setan lagi kan? Kena setan. Setan itu gitu pinter. Itu, kamu itu loh, dosamu akeh terus ngaji, percuma. Kamu jamin dosamu diampuni oleh Allah. Dorong karuan. Makanya kan percuma. Bapak ini ngaji capek-capek, dosamu masih belum diampuni. Percuma. Akhirnya nggak ngaji. Begitu. Ya. Solusinya ya apa Ustadz? Solusinya adalah terjang terus. Itu syaitan itu. Terjang terus. Berarti Ustaz tetap harus umroh. Tetap umroh. Sambil berdoa kepada Allah. Agar Allah mengampuni. Jangan putus asa dengan rahman rohimnya Allah. Allah itu maha luas rahman rohimnya. Allah maha pengampun atas seluruh dosa. Minta ampun. Dan tolong tobatnya harus nasuha. Jangan diulangi lagi. Jadi tetap Ustaz ya. Jadi perasaan itu harus dihilangkan. Iya. Termasuk tadi yang belajar ngaji barusan itu tadi.
Ya, jadi tetap harus ngaji Ustaz ya, harus dihilangkan. Iya itu syaitan. Ujung-ujungnya setan itu menyuruh Anda ojo ngaji, ojo sholat. Wih, kon wis sholat ta sholat itu. Kuwaya tok kayak sekait melbu Islam itu sholat tepat waktu ya. Dosamu itu loh banyak. Wong kamu sama orang tuamu aja ndak akur, ambek moro tuamu yo gak akur. Kon kok sholat kok anu. Percuma gak diterima sholatmu itu. Akur dulu. Ujung-ujungnya apa? Iya. Percuma aku sholat. Nah itu setan ini setan. Maka caranya teruskan tetap sholat. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan pesimis dengan Rahman Rahimnya Allah. Lihat orang ini tadi 99 dosa. Bayangkan, mohon maaf 99 lembar. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Isinya semua maksiat. Tetap diampuni oleh Allah. Berarti kan Rahman Rahimnya Allah ini. Nah, nanti kita akan jelaskan kenapa Ustadz gara-gara tauhid kok anu. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya ya. Jangan sekarang. Intinya saya akan sampaikan Rahman Rahimnya Allah sangat luas. Mana dalilnya? Ayo dibuka. Al-Qur'annya dibuka. Qur'annya surat 7. Dibuka Qur'an surat 7. Ayatnya 156. Surat nomor 7 Al-A'raf ayat 156. Dibuka. Allah berfirman, wa rahmati, di tengah-tengah itu, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Silakan, ayo. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Nah betul. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, terus, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Maka jangan berputus asa lantaran kita banyak dosa. Jangan ya. Dalil yang lain. Nah ini yang bikin kita merinding ini, dalil ini. Surat 39 Az-Zumar ayat 53. Surat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. La taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Silakan. Katakanlah Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Yang melampaui batas, suka melakukan dosa. Maka janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Poinnya sekarang. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ulang lagi. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Lanjut. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kendati demikian kita juga tidak boleh berlaku sembrono dengan dosa-dosa yang kita perbuat. Sebab di samping Allah itu memiliki rahmat, kasih dan sayang yang sangat luas, Allah itu juga menyiapkan azab yang sangat pedih bagi pelaku maksiat yang tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan menganggap oh ya Allah kan Rahman Rahim. Ya, jangan. Allah juga punya Malik Yaumidin, merajai hari pembalasan. Wallahu alam wa bisawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Masih banyak yang belum kami singgung. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insya Allah di Rabu yang keempat ya. Nanti tolong yang sudah saya kirim PDF-nya mungkin difotokopi, diperbanyak, fotokopinya tetap di bawah ya. Baik, kita akhiri saja karena materi belum tuntas. Pertanyaan kalau ada nanti pada pertemuan berikutnya saja. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.